everyone, welcome back to our YouTube channel. Aku nggak sendiri lagi, aku sekarang juga berdua. Tapi ini guest star-nya susah banget buat dibujukin. Padahal tiap hari ke kantor L Square, Miss Eci-nya ada di belakang. Dengan siapa? Boleh perkenalin diri? Saya William. Doang. Jadi, William ini kalau sobat-sobat L Square yang sering ke kantornya IL Square atau pernah komunikasi, pasti pernah ngeliat mukanya kita nih, familiar. Sering. Apalagi kalau yang kuliahnya angkatan tahun 2000-an. Ah, itu ketahuan dong. Ketahuan. Jadi, Ko William ini atau yang kalian boleh panggil Pak William, Sir William, apa aja boleh ya? Boleh. Om boleh gak? Udah boleh lah sekarang. Udah boleh sekarang. Ini adalah founder of IL Square. Nah, kenapa aku bawa bapak-bapak satu ini, om-om koko-koko satu ini nih? Karena gini, Will. Berasa nggak sih kalau sekarang tuh kita hadapin student itu beda banget dari tahun ke tahun? Oke, iya. Ya kan? Setuju. Nah, ini kan Anda kan yang generasi apa ya bilangnya Miss Eci ya? Kalau Ko William milenial udah bukan ya? Udah bukan. Boomer. Nah, jadi Will, gue tuh mau kayak kita di sini nyantai aja ya. Oke. Kita mau lu tuh sharing gitu loh pengalaman lu sebagai dulu bekas murid sekarang sebagai agent. POV lu tuh sebagai agent sekarang gimana ngelihat anak-anak masa kini? Gimana ya? Rada berbeda banget dari zamannya gue dulu sampai anak-anak yang zaman sekarang. Jangankan zaman sekarang ya, zaman tahun 2000 awal lah, yang gue udah pegang murid-murid kan banyak ya dari tahun 2000-an. Tuh dari zaman itu berbeda sih. Gitu. Nah, zamannya lu tuh terkenal dengan parenting VOC. VOC parenting kalau kata anak-anak Instagram zaman sekarang. Apa tuh? Itu kayak anak-anak yang dilepas gitu aja sama parentsnya. Kan lu sering cerita nih sama kita nih. Okay. Coba diceritain, lu tuh zamannya lu gimana, history lu sampai detik ini tuh gimana, background pendidikan lu gimana, berjuangnya lu gimana gitu. Lu kuliah di mana sih? Gue mulai dari ini aja dulu ya, dari SD gue ya. Oh ya, SD lu di mana? SD gue di Penabur. Cie, anak Penabur. Penabur SDK 2 waktu itu di Gajah Mada. Oh, anak kota ya? Anak kota, anak kota besar, anak Betawi ya. Oke. Jadi gue di sana SD, kelar SD, karena dulu tuh international school itu dikit sekali deh, bisa dihitung pakai jari. Iya. Jadi rata-rata orang tua yang ingin anaknya berpendidikan internasional, especially di bahasa Inggris gitu, pasti kirim anaknya keluar. Gitu. Jadi dan kebanyakan itu ke Singapura, karena kan Singapura waktu itu kan education sistemnya itu memang bagus ya, dan booming juga. Jadi pada berbondong-bondong tuh ke sana ya, salah satunya gue juga kena gitu. Jadi gue setelah lulus SD kelas 6, lanjutnya gue langsung ke Singapura tuh SMP. Tunggu. SD kelas 6 tuh umur 12? 12. 12 dikirim ke Singapura? Ke Singapura. Lu nggak nangis? Lu bisa nyangka dikiranya gue paling muda di sana. Di sana waktu gue di kos, gue shock ketemu anak paling kecil itu SD kelas 1. Orang Indo? Kelas 1 SD? Kelas 1 SD. Kenapa dikirim ke Singapura? Parentnya di Singapura kali? Nah itu gue nggak tahu alasannya. Cuma parents zaman dulu ngelepas anak itu lebih berani kalau menurut gue. Kelas 1 SD lu coba bayangin masih ngompol, ya kan? Iya. Udah dikirim ke Singapura. Oke, tapi berarti lu ke Singapura kelas 12, umur 12 masuk SMP di Singapura. Ya. Susah nggak sekolah di Singapura? Dulu sih masih sistemnya masih udah berbeda sama zaman sekarang ya. Jadi dulu itu kita kan karena education period Singapura itu kan dari Januari sampai November. Kalau di sini kan dari Juli sampai Juni, ya kan. Jadi kita ada setengah tahun itu untuk dilesin untuk bahasa Inggris, dilesin untuk
matematika, di mana ini sama science sih, science nggak seberapa, cuma Inggris sama matematika itu paling penting. Nah itu dua itu benar-benar harus dilesin, kita harus diperkuat lah, ya istilahnya kan, walaupun matematika di Indonesia sedikit lebih tinggi daripada Singapura zaman itu, tapi kan di bahasa Inggris. Oh, oke. Jadi kan dari bahasa Indonesia langsung ke bahasa Inggris kayak tiba-tiba kaget ya? Bukan kaget lagi, apaan ini istilahnya. Baca aja kagak ngerti ya kan? Oke. Walaupun kita dilesin sih waktu itu sebelum ke Singapurnya. Tapi tetap aja berbeda sekali. Karena dia kan SD kelas 1 sampai kelas 6-nya aja udah bahasa Inggris terus ya. Sedangkan kita SD 1 kelas sampai kelas 6 tuh Indonesia zaman dulu tuh nggak. Inggrisnya tuh bener-bener minimal banget. Oke. Jadi ngeles tuh di beberapa tempat dalam setengah tahun. Nantinya tesnya itu modelnya kita pilih sekolah. Oh, saya mau sekolah A, B, C. Oke, saya datangin nih sekolah. Waktu itu gue sih pilih 3 ya. Pilih 3. Apa aja yang lo pilih sekolah SMP di Singapura yang 3 itu? Gue pilih St. Andrew, St. Gabriel, sama Bendemeer. Oh, oke. 2 sekolah itu sekolah cowok semua. St. Andrew sama St. Gabriel. Bendemeer itu sekolah campur. Oke. St. Andrew gue nggak keterima. Oke. Yang keterima 2 ini. Nah, St. Gabriel sama Bendemeer. Secara ranking memang 2 St. Andrew sama St. Gabriel lebih tinggi dibandingkan Bendemeer. Tapi bokap gue ngeliat ini sekolah cowok semua, dia nggak setuju. Jadi dia masukin gue lah ke sekolah campur ini. Jadi Bendemeer ini sekolah pemerintah ya berarti ya? Iya, kalau itu sekolah pemerintah. Oh, mahal nggak SMP di Singapura zaman lo? Zaman gue murah sekali. Berapa sebulan uang sekolah? Sebulan itu cuma $60 sing. Oh, $60 sing aja sekarang kalau hitung duit sekarang ya 12 ribuan masih 18 juta ya? Iya, 800 ribuan. 800 ribu, sorry. 800 ribuan ya, 1 juta 800 ribuan ya? Iya, itu zaman dulu. Oh. Zaman dulu kan Singapura welcome banget orang warga negara asing itu untuk datang untuk sekolah di sana. Oke, berarti 4 tahun SMP tuh di Singapura. Ikutin kurikulum Singapura. Ya. Lulus dapat ijazah apa? GCE O level. GCE O level. Mirip-mirip sama kayak anak-anak internasional di sini yang Cambridge Curriculum pakainya O level berarti ya Will ya? Di sini IGCSE O level. Terus dari situ kemana lo? Lanjut kemana? Nah, itu menarik tuh. Tahun 97 gue lulus O level. 98 gue seharusnya pengennya ke Amrik. Oh, oke. Pengennya. Tapi tahun 98-nya kan Krismon tuh. Oh iya. Dari tahun 97 udah mulai. Gue tahu. Ya kan? Krismon, krisis moneter tuh. Nah, dari situ orang tua kan kena. Nah, akhirnya gue bingung nih. Pilihan gue cuma 2. Either gue ke balik Indonesia, udah siapin paket C lah dan sebagainya. Mau ke Untar lah, mungkin mau ke Binus dan lain sebagainya. Dulu belum ada Binus deh. Pokoknya Untar sama Trisakti dah dulu diutamakan. Nggak tahu dulu ada Binus atau nggak tahu. Cuma jarang dengar. Atau gue balik lagi ke Singapura, tapi dengan nilai gue yang pas-pasan, gue nggak bisa masuk namanya Junior College atau JC. Oh, JC Junior College itu bukannya SMA ya? SMA, tapi nggak semua nilai dari O level itu diterima. Berarti beda ya sama Indonesia yang kalau anak Indo kan anak O level tuh udah pasti masuk kelas 11, 12 level atau they call it IB gitu kan. Berarti kalau Singapura nggak boleh ya? Singapura dari GCO level itu ada 3 pathway. Oh, menarik. Gitu. Ya, kalau di sini kan SMP langsung SMA. Iya. Lanjut. Iya. Kalau ini ada 3 pathway. Yang nilainya cukup dia masuk junior college. Oke. Yang nilainya di tengah-tengah kayak gua itu masuknya politeknik. Nah, ada lagi yang nilainya lebih kurang, itu masuk namanya ITE. Oh, what is ITE? Itu Institute Technical apa gitu. Oh, menarik. Jadi itu benar-benar mempersiapkan murid itu untuk very technical. Yaitu mungkin montir lah, atau emang berbagai juga sih istilahnya untuk jurusannya. Tapi itu lebih prepare anaknya itu setelah ITE itu langsung bekerja. Nah, kalau poli? Kalau poli setengah-setengah. Jadi poli bisa siap untuk bekerja,
ada juga kalau misalnya nilainya lebih bagus, dia bisa masuk lanjutin university. Jadi dia di tengah-tengah. Jadi dia siap kerja bisa, atau setelah lulus poli 3 tahun, dia mau lanjut universitas, bareng lagi sama anak-anak JC itu, junior college itu, bisa juga. Gitu. Jadi karena nilainya lu kurang, selesai GCO level, Sekvo, lu masuk poli. Poli itu berapa lama, Will? Poli 3 tahun. Zaman dulu berarti Singapura belum ada foundation kayak zaman sekarang, Kaplan, PSB, GCU. Dulu sih ada informatics ya kalau nggak salah. Oh iya, inget tuh ya. Dulu tuh kampusnya informatics. Adakah penonton kita angkatan informatics? Cuma gua belum nggak tahu kenapa nggak ke arah sana sih. Ada sih teman kos masuk juga informatics. Terus baru lanjutin keluar ada juga. Cuma 1-2 orang, jadi belum terlalu beken gitu kelihatannya waktu zaman dulu. Zaman dulu agentnya kurang kali. Nggak ada malah. Oke. Dari poli, terus lanjut kemana habis dari poli? 3 tahun poli. Nah, kalau lanjut ke government uni Singapura atau gimana? No. Nilai gua juga nggak cukup lagi untuk masuk. Setiap kali nggak cukup nilai gua. Jadi gua dari poli dulu tuh gampang sekali dapat PR. Jadi setelah lu ambil poli, satu lagi, gua ambil poli itu, harganya itu murah. 1 tahunnya itu gue cuma bayar sekitar 2.000-an dolar Singapura. Wow. Tapi itu under tuition grant. Tuition grant itu kalau ada yang belum tahu, belum mengenal tentang Singapura, tuition grant itu semacam loan dari government Singapura untuk murid-murid politeknik atau university selama dia di sana. Tapi kemudian setelah lulusnya itu dia harus serve 3 years of working in Singapore. Oh, ini yang sering ditanyain sama parents, kayak ada nggak sih student grant atau apa dari government? Nah, berarti kalau ambil tuition grant tadi, student grant atau tuition grant sih sebutnya? Tuition grant. Kalau ambil tuition grant tadi, lu harus kayak payback gitu ya setelah lulus, apa gimana? Nggak payback, maksudnya paybacknya itu cuma untuk lu kerja di Singapura selama 3 tahun, that's it. Gajinya dipotong nggak? Nggak dipotong sama sekali. Oh, tapi kerjaannya kita dicariin sama pemerintah Singapura? Enggak, itu nggak dicariin. Jadi setelah lulus itu, ya lu cari sendiri. Tapi intinya, lu setelah lulus, lu dikasih namanya landed PR, permanent resident, landed permanent resident. Oh, I see. Itu otomatis. Jadi nggak perlu zaman sekarang kan kayak wah susah banget nih kalau orang dapat PR, bla 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 dan lain sebagainya. Wah, mesti disponsorin dan lain sebagainya. Kita nggak, kita lulus dari poli 3 tahun langsung dapat surat landed PR. Wow. Nah, buat apa landed PR ini? Untuk cari kerja sebenarnya. Ya. Jadi dengan cari kerja, kita sodorin bahwa kita siap untuk jadi PR kalau diterima di perusahaan itu. Nah, jadi PR itu kayak zaman dulu tuh is nothing gitu, gampang banget gitu. Semua orang bisa dapet. Dan emang benefitsnya juga nggak ada apa-apa dibandingkan Singaporean yang asli. Oke. Nah, gue bukan terpaksa ya, memang harus ya lewat jalur itu. Kan pikiran kan setelah poli gue harus kerja dulu 3 tahun. Yap, betul. Ya kan? Dapat kerja itu memang rada susah. Itu zaman tahun berapa tuh berarti lulus poli? 2000 lah. Tahun 2000. Tahun 2000. Oke. 2000 sempat dapat kerjaan, cuma kurang cocok karena very technical ya. Dan susah untuk get along di tempat kerjaan. Gue udah dapat itu PR tuh. PR udah dapat. Nah, tapi setelah itu, setelah gue keluar dari perusahaan itu, mungkin gue di sana mungkin sampai 6 bulan ya, 6 bulan. Nggak sanggup lagi keluar, gue bingung nih nyari kerja lagi yang di bagian gue mau itu susah. Maksudnya yang bagian mau bukannya gue milih-milih kerja ya, cuma gue kan bukan orang teknikal banget. Jadi lebih orang sales lah ya. Lebih orang sales, tapi gue ambil engineering. Oh, emang kuliahnya apa? Mechanical engineering. Salah jurusan nih teman-teman, gak ada L-square sih zaman dulu. terus. Nah itu, gue ambil mechanical engineering, otomatis gue politeknik. Kerjaan yang gue bisa dapetin itu semua di bagian technical engineering ya kan? Iya pasti. Nah, susah banget dapet yang kayak model-model
kerjaan mungkin sedikit sales sih gampang, cuma sales di engineering untuk masuk di sales bagian engineering itu rada susah. Oke. Jadi akhirnya Singapura juga memang kan lagi susah tuh tahun segitu. Akhirnya government keluarin sesuatu yang namanya kita bilang suspension. Oh. Jadi suspension itu berarti untuk murid-murid ini yang ngambil tuition grant ini nggak dapat kerja, akhirnya mereka ini disuspend. Boleh dapat suspension, mereka bisa melanjutkan sekolah. Oh, oke. Nah, akhirnya gua ambil opportunity ini, minta suspension dari MOE, Ministry of Education. Akhirnya gue bisa tuh berangkat ke Australia. Oh, jadi abis poli malah berangkat ke Australia. Poli kerja, berangkat ke Australia. Kerja bentar, dapetin PR, gua mau lanjut ke Australia, tapi lewat yang dulunya MIBT. Oh, wow. Jadi ya, gua tahu. 8 bulan di Jakarta. Jadi MIBT itu guys, zaman dulu tuh ada Deakin College kalau sekarang. Dulu sebutannya MIBT ya, foundationnya ya. Berarti lo ambil foundation apa diploma? Diploma. Oh, diploma. Karena lu udah dari poli ya? Iya, dari poli. Oke. Gue dapat credit exemptions tapi nggak banyak. Oh, wow. Oke. Wow. Panjang juga ya perjalanannya. Di Indonesia dulu tuh? Di Indonesia dulu. Diploma tuh? Diploma. Terus dari Indonesia berangkat ke Aussie? Baru ke Aussie. Di Aussie berarti kuliahnya di mana? Deakin. Karena langsung masuk Deakin juga. Iya, kan mereka kan affiliation dari MIBT ke Deakin. Iya, gue diterima, misalnya Monash sudah terima, sekolah Swinburne juga terima. Cuma kalau lu mau cepet, istilahnya pergantian, dulu gua bulan 2 ya berarti ya. Lu mau cepet di bulan 2 juga langsung ambil, ya cuma Deakin yang bisa. Karena dia inline ya? Karena dia langsung, jadi betul, langsung betul. ini Dapat langsung bisa keluarin COE, bisa langsung keluarin visa. Dan sedangkan kalau gua mau Monash katanya bisa, tapi lu mesti ambil yang bulan 7 dan gua mau ngapain di sini? Sedangkan umur gua waktu itu kan udah paling tua dibandingkan yang lain. Karena gua politeknik itu 3 tahun udah sebenarnya itu juga kan yang kita sering saranin buat student, daripada kalau zaman sekarang daripada dari O level berangkat ke poli, mendingan ya masuk ke foundation, bener gak? Karena lebih harusnya gitu, harus lebih cepat irit waktu. Oke, di Australia berarti dunia baru dong buat lo. Lu nggak ada bilang sama nyokap lu, aduh nggak mau lah ke Australia, udah enak di Singapura gitu? Enggak sih, gue emang gue minta sih. Oh, mau kan dari awalnya gue O level lulus kan emang gue sebenarnya mau keluar ke Amrik. Emang mau keluar dari Singapura? Wow, oke. Terus di Australia gimana? Survive nggak di Australia? Survive, kenapa nggak survive? Australia itu berbeda banget sama Singapura negaranya. Gue nyampe sana juga kaget kan, sepi banget gitu. Iya, betul. Nggak pernah ke Australia sebelumnya, datang ke sana. Yang biasanya di Singapura itu kita nunggu bus 5 menit nyampe, 5 menit nyampe. Mentok 10 menit lah nyampe. Di sana nunggu mesti based on timetable. Telat 5 menit ditinggal, nunggu lagi setengah jam atau nunggu lagi 1 jam. Kayak totally different world banget gitu. Wow. Sepi gitu kan. Tapi bukannya gua nggak betah. Terus di Australia kerja dong? Oh iya, harus. Atau cuma sekolah doang? Harus. Di Australia itu harus kerja. Kalau sekolah doang sih rada membosankan ya kayaknya saya. Soalnya Australia sekolahnya itu juga beda sama Singapura. Australia itu timetable-nya itu dipilih sendiri sama kita. Oh, enak ya. Walaupun kamu misalnya dapat 4 mata pelajaran. 4 mata pelajaran itu kamu bisa bikin timetable nih istilahnya. Gue mau Senin, Selasa, Rebo deh gitu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gue nggak mau sekolah. Bisa. Asalkan ada di timetable-nya yang sesuai yang lu mau, ya bisa. Atau kalau nggak, gue mau Senin, Rabu, Jumat. Pokoknya dalam 3 hari itu bisa dikelarkan untuk seminggu itu. Kalau lu mau nyantai lagi, lu mau masuk sekolah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, juga bisa. Nggak masalah. Cuma kan dulu emang karena untuk membantu orang tua juga. Oh ya? Iya. Jadi orang tua bilang, oke, gue sekolahin lu, uang sekolah gue biayain. Oke. Cuma setelah 1 semester, lu kerja deh untuk biaya hidup sendiri. Oh, oke. Nah, ini ancaman doang apa gimana nih?
Beneran. Beneran. Oke. Bukan ancaman. Jadi ini beneran. Jadi istilahnya dia bilang, gue cuma bisa biayain uang sekolah. Ya. Oke, fine. Ya, uang sekolahnya mahal loh, Australia. Oh, dulu belum. Dulu dulu 1 belum. tahun cuma 14.000, 15.000 Aussie dollar. Oke. Jauh sampai sekarang sih. Tiap tahun ini naik. Nah, first semester ya gue cari-cari ya kan, karena gue juga ada teman di sana yang udah ada teman juga yang pindah ke sana. Anak-anak MIBT juga ada pindah ke sana barengan. Ya. Ya udah deh cari-cari kerja. Gue dapet pertama kerjaan di supermarket. Ikut teman gue. Teman gue udah di sana dulu udah lama. Part time nih ya? Part time, casual work katanya di sana ya. Kerjanya apa? Kerja kasar aja. Angkat-angkat barang, stock filling namanya. Stock filler. Jadi kerjaannya kalau di supermarket itu kan biasa kan kalau habis mesti ada yang taruh-taruhin barangnya lagi. Barang. Nah, itu gue lah. Oh. Itu gue. Itu satu. Oke. Pernah kerja di supermarket, guys. Pernah kerja di supermarket. Terus? Gue nggak berani pegang kasir karena kasir itu berhubungan kan dengan uang. Iya. Takutnya kalau gue kurang teliti, nombok. Iya. Banyak kan tuh cewek-cewek dah biasanya tuh lebih teliti deh. Iya. Jadi yang cowok-cowok rata-rata tuh kerja di supermarket tuh sebagai stock filling. Oke. Terus nggak cukup kan untuk satu. Really? Ya nggak cukup kan, casual work itu dia paling bisa dapat per jamnya zaman dulu gua itu 15 sampai 18. Oh. Di sekolah dapatlah kerjaan di library. Oh, ngapain? Sama juga, masukin buku. Jadi intinya buku-buku di mana yang kembaliin sama murid-murid di sana dijadiin satu, ya kita masukin sesuai dari dia punya nomor. Oke. Nomornya itu kalau lu dapat nomor 00.1 mah gampang. Iya. Tapi 00.1 berapa atau 00.1 sama 00.1 itu berbeda. Kadang-kadang lu kalau pertama kali masukin bener-bener membingungkan yang mana dulu nih. Kelihatannya memang gampang kalau lu udah ngerti sistemnya. Tapi pusing di awal ya. Pusing di awal, ngeliatin angka. Titik. Ya, ngeliatin angka, waduh sampai ya begitulah ya. Jadi pantesan ya di teman-teman. Kalau kita pinjem pulpen ya di kantor, dia bisa tahu nih, ini pulpen gue siapa yang ngambil nih, gitu. Udah kebiasaan mungkin ya. Terus. Ya itu. Oke, akhirnya gue dapet kerjaan di situ juga. Jadi 2 kerjaan tuh. Oke. Ya kan, 2 kerjaan. Tapi kan karena gue bagi waktu, gue biasa kerja di library itu hari Sabtu sama hari biasa 1 kali. Iya. Nah, lu udah ngeliat uang di sana, lu rakus kadang-kadang. Kalau bagi gue gitu, pengen lagi. Oke. Ada waktu, kenapa enggak ya kan? Iya. Emang gue hangout juga sama friends juga. Malah kadang-kadang maksudnya kita hangoutnya itu kebanyakan itu biasanya sih abis sekolah, ya kan, ngopi, ya kan. Di sana kan mall kan tutup jam 5 udah tutup ya. Iya. Jadi ya kebanyakan makan bareng, kalau enggak ngafe, biliar, nonton, udah that's it. Jadi yang dimana gua udah masukin timetable sepack mungkin, sebagian kan masih ada waktu gua masuk waktu kosong. Nah, gue iseng-iseng lagi, tanya-tanya teman yang lain. Ada yang satu kerjaan namanya stock taking. Stock taking itu maksudnya setiap bulan atau setiap 2 minggu itu mereka mau tahu stok date sisa berapa. Kerjaannya gampang banget. Kerjaannya tuh lu cuma pegang kayak semacam tembakan barcode gitu kan. Lu tembak aja barcode-nya setiap barang. Misalnya misalnya di Mayer gitu kan, banyak baju atau celana. Ya udah lu setiap satu celana tembak. Gitu doang, kerjanya gitu doang. Tapi kerjaannya itu setelah tutup toko. Biasanya bisa jam 9 malam sampai jam 1 pagi. Atau kalau hardware store itu sebelum buka. Jam 4 pagi sampai jam 4 jam ya. Wow. Gitu. Dan itu bisa scattered all over the Melbourne area. Jadi misalnya gua kan tinggalnya itu daerah nggak jauh dari city tapi masih suburb. Iya. Bisa traveling all the way up north
down south, bisa kemana aja. Tapi kan nyetir di Melbourne mah enak. Ya itu lu harus nyetir. Iya. Jadi kalau lu nggak nyetir, no way lu bisa kerjain yang stock take ini. Nah, serunya gue tarik lah semua teman-teman bikin gue. Yuk kerja, ini nyantai sekali gue bilang. Lu nggak usah, lu nggak usah ngangkat-ngangkat berat-berat ya kan. Lu nggak usah hitung-hitung duit. Lu sambil merem aja bisa tinggal tek aja. Ya ada kerja tuh. Ya udah, jadi 3 kerja ini menghasilkan lah gue bisa hidup 1 bulan bisa lebih sih seharusnya. Oh ya? Iya. Jadi sekolah ambil 3 kerjaan selama 2 tahun tuh, Will? Ya, sama 2 tahun. Wah, keren. Terus lulus nggak? Lulus on time nggak? Lulus dong, on time dong. Pas-pasan juga tapi? Hah? Pas-pasan juga? Dibilang pas-pasan sih enggak lah. Oke. Tapi lu kuliahnya ambil jurusan apa? Gua ambil multimedia technology in IT. Oke. Politekniknya Mechanical Engineering, S1-nya Multimedia Technology and IT. Sekarang ngapain? Sales. Full sales. Jadi gimana menurut lu dari pengalaman lu yang lu udah punya nih panjang lebar nih, bener-bener wah pokoknya luar biasa gitu ya. Ya. Apa yang lu ambil dari situ sih? Ada ruginya nggak? Karena kan sekarang lu sales gitu loh. Lu bahkan untuk pasang bohlam aja di kantor kita harus merayu lu untuk pasang bohlam gitu. Tapi menurut lu rugi nggak sih? Berarti lu belajar sampai sejauh itu, ujung-ujungnya bukanya education consultant gitu. Gue bilang sih di life ini sih nggak ada untung, nggak ada ruginya ya. Tergantung lu gimana make your way down the path gitu loh. Iya, jadi dibilang gue ambil engineering, gue ambil IT, akhirnya end up in business ya kan, atau sales gitu kan. Tapi dibilang rugi gak sih? Kok lu nggak kerja di bagian engineering? Iya, itu pertanyaan gue. Gue kasih tahu, gue bilang yang di luar sana nggak semua ngambil jurusan itu pasti enak di situ. Oh iya sih. Gue bukan the only one, plenty of them. Apa yang gue dapet di sana? Network. Betul, ya kan? Bener. Temen gue dari berbagai negara. Berbagai wilayah, walaupun Indo kan bukan dari Jakarta doang. Jadi gue kenal banyak orang. Ya itu pentingnya lu apa istilahnya, lingkungan itu penting buat lu. Iya betul. Lingkungan itu akhirnya membuat sesuatu apa yang lu sekarang ini. Bentuk ya. Bentuk yang. Ya. Jadi kalau lingkungan itu udah salah, at the end of the day pasti lu ikut terjun ke sana. Betul. Ya. Jadi dia bilang waste money enggak. At the end of the day lu kan pastinya maunya earn money. Betul. Maupun itu lu mau lewat engineering sector, lu mau jadi tukang salon, tukang potong rambut atau apa. At the end of the day lu earn something untuk make a living. Itu sih yang paling penting. Tapi waktu zamannya itu lu ngerasa nggak sih kayak aduh kok orang tua gue kuliahin gue sekolah jauh-jauh sampai ke Singapura masih kecil, lu ngerasa nggak sih ini parenting VOC banget gitu dengan nggak dikasih uang jajan, suruh biaya sendiri kan, berarti suruh kerja di 3 tempat gitu. Sempat kepikir nggak? Awalnya kalau gue flashback gitu ya, ke waktu pertama gue itu, gue merasa kok nggak adil nih. Kok enci gue gampang gitu. Waktu mereka di Australia kok gampang banget, kayak apa-apa dapet, ini dapet. Kok gue susah banget, dibikin susah banget. Tapi gue nggak menyesal waktu gue udah mulai kerja. Gue merasa gue lebih ready. Ya. Jadi intinya kesusahan itu bikin lu fighting spiritnya tuh lebih gimana, lebih maksimal ya. Ya kan, jadi ini sebenarnya stepping stone buat orang tua gua, ngelepas gua begini bikin lu mandiri ya, bener, itu di kemudian harinya lu malah thankful sama mereka. Itu bagi gua ini pribadi sendiri ya. Wow, oke. Nah, sebenarnya itu sih Will yang mau gue bawa gitu, kayak di podcast kali ini, di video YouTube kali ini gitu, karena yang kita lihat ya, yang kayak dari awal video kita bilang banyak zaman sekarang tuh student dan parent juga bahkan kayak worry banget gitu loh mau keluar negeri nih.
sesimpel dari milih jurusannya apa, kayak harus detail banget, kayak takut gak mau salah step segala macem ya. Sebenarnya kan berarti gak ada masalah dong sebenarnya, asalkan lu bisa tanggung jawab dengan pilihan lu gitu kan. Tanggung jawab dengan pilihan lu ngerasa kira-kira ada dulu passionnya. Kalau ternyata tengah jalan gagal di passion yang itu, gak ada masalah juga toh. Masih bisa mencoba di tempat yang lain kan. Oke. Kira-kira lu bakal menerapin itu ke anak lu gak nanti di kemudian hari? Oh iya, bakal. Soalnya itu kan gue udah ada pengalaman sendiri. Iya. Dan gue merasa ini sesuatu yang bagus diterapkan ke anak gue berikutnya, karena gue tahu diri sendiri gue bisa seperti ini karena arahan dari orang tua yang dulu seperti ini. Betul. Jadi intinya kalau kuliah itu nggak melulu tentang university rankingnya harus setinggi apa, nggak harus kayak saya ambil keputusan yang benar apa enggak gitu ya, tapi adalah pembentukan kita di mana kita dikirim sama orang tua, disitulah Anda dibentuk sampai jadi lo yang sekarang gitu ya. Betul. Nggak cuma melulu tentang paper akademik gitu ya, nggak melulu tentang sertifikat ya. Betul. Tapi ya salah satu itu yang tadi gue bilang, lingkungan itu penting. Jadi kalau lu merasa lingkungan itu udah salah, get out. Jadi cari lagi yang lain. Betul. Nah, intinya lu kan masih muda, perjalanan masih panjang. Semakin lu mengenal orang banyak, ya lu jangan bikin musuh lah ya. Semakin lu kenal orang banyak, itu semakin bagus untuk di kemudian hari. Regardless of race, religion ya, intinya ya. Jadi itu sih kalau menurut gua. Jangan takut melangkah dulu ya. Jangan takut melangkah. Jangan takut melangkah. Tanggung jawab sama diri sendiri, dan untuk para parent jangan khawatir kalau kira-kira memang udah kerasa anaknya udah oke gitu, karena kan pasti parent lebih mengenal anaknya gitu ya. Jangan khawatir. Yang penting kita ngirim di tempat yang benar gitu ya. Oke. Thank you so much. Akhirnya finally video ini jadi setelah bertahun-tahun dari zamannya Miss Mary, Miss Ayu, Miss Eci, akhirnya keluar juga nih sosok di belakangnya IL Square. So buat teman-teman yang mau konsultasi sama kita tuh di sini lebih kekeluargaan, sekali lagi kita maunya tuh kita sharing ya. Jadi apa yang kita konsultasi itu bermanfaat buat kamu juga. Mau ke negara manapun selama IL Square bekerja sama dengan negara itu, universitinya kita bisa bantu 100%, sekali lagi tidak dipungut biaya sama sekali. Kita bantu sampai anaknya berangkat, akomodasi, bahkan sampai anak-anaknya udah pada merit masih kontak sama kita ya. Betul. Ada student yang, Miss, tolong translatein sertifikat merit saya dong. Gitu. Jadi itulah IL Square, itulah story-nya kita. Semoga bermanfaat dan kalian bisa belajar dari kita. Thank you guys. Bye-bye.